Bu Menteri, ya saya cuma mohon belas kasihan Bu Menteri. Pak Jokowi itu sudah kooperatif, Pak Menko Polhukam sudah kooperatif. Mbak Bu Menteri, saya minta tolong, saya cuma rakyat, ya kan, kalau memang dibenarkan itu hak saya, mau dikembalikan, kalau enggak ya udahlah, saya ngadu kepada Allah aja. Ya. Pengusaha jalan tol Yusuf Hamka meminta belas kasihan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait utang negara terhadap perusahaannya sebesar 800 miliar rupiah. Ia meminta tolong jika memang uang itu merupakan haknya. Yusuf meminta Kemenko untuk mengembalikannya. Yusuf menyebut bahwa dirinya hanyalah rakyat biasa yang menuntut haknya. Hal itu diungkapkan oleh Yusuf Hamka seusai memenuhi panggilan dari Kementerian Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Kemenko Polhukam pada Selasa 13 Juni 2023. Pertemuan yang berlangsung singkat itu, Yusuf hanya menjelaskan duduk perkara permasalahan saja. Selain itu, jika memungkinkan dirinya akan dipanggil lagi dan bertemu langsung dengan Menko Polhukam Mahfud MD. Saat diwawancarai awak media, Yusuf meminta belas kasihan terhadap Sri Mulyani. Ia menerangkan bahwa Presiden Joko Widodo dan Menko Polhukam Mahfud MD sudah kooperatif dalam menangani kasus piutang perusahaannya. Sambil menangkupkan dua tangan, Yusuf meminta tolong kepada Sri Mulyani untuk mengembalikan haknya. Dengan wajah memelas, ia menyebut bahwa dirinya hanya rakyat. Rasa keadilan buat warga negaranya. Kalau negara tidak bisa taat hukum, bagaimana dengan warga negaranya yang dipaksa untuk taat hukum? Itu aja, dan saya pikir Pak Jokowi orang baik, orang amanah, Pak Mahfud pun juga orang baik, orang amanah, dan kesatria. Bu Menteri juga orang baik, orang amanah. Kalau soal bawahannya Bu Menteri, ya walau-walau. Tadi Pak Susmenko tanya angka utangnya nggak Pak? Oh, semua saya jelaskan. Saya jelaskan. Lo jangan foto gue manggil-manggil, bayar lo. Untuk update Pak, untuk update-nya soal duitnya gue cuciin 349 triliun. Pak, berarti tadi bukan meminta tolong memo atau surat ke Kemenko Polhukam? Betul, cepat banget Pak pertemuannya. Ya cepat karena elementary pendahuluan. Berarti bukan soal minta tolong memo atau surat gitu ya Pak? Oh enggak. Beliau ingin menanyakan permasalahan, dan insya Allah apakah hari ini atau besok saya akan dipanggil langsung Pak Mahfud. Nanti tanya Pak Mahfud yang lebih jelas. Pak, soal update-nya itu utang yang katanya Bapak yang berhutang itu gimana Pak? Kayaknya lu orang udah pada dapat berita acara kesepakatannya, jangan belaga lagi, udah lu baca di situ aja. Pak, katanya 700 M Pak utangnya Pak CMNP ke negara Pak. Nah makanya, kan saya bilang kalau 700 M gua kasih 100 kali 70 triliun bos. Kalau terbukti? Bagi bos, iya dong. Harus terbukti, kalau nggak terbukti bayar saya 1 perak aja cukup kan. Saya kan nggak cari duit. Mungkin bukti-bukti, kan Bapak apa namanya kekeh gitu Pak, pendiriannya kuat kalau Bapak perusahaan Bapak nggak berutang gitu Bapak punya proof-proofnya segala macamnya Pak. Proof dong. Malah Pak, saya pernah masuk daftar obligor macet nggak? Saya kurang tahu itu. Ya, makanya saya tanya. Kedua, saya menang di Mahkamah Agung. Kalau saya menang nih, misalnya saya masih punya utang, ngapain buat berita acara kesepakatan bos? Ngapain saya dipanggil? Minta diskon pula bos, ya kan? Sudahlah, jangan debat pusing. Utang ya utang, mau dibayar alhamdulillah, nggak dibayar wasyukurillah, ngadu kepada Allah, udah gitu aja. Ya. Tapi bikin kapok investasi di jalan tol nggak sih Pak? Nggak pernah kapok. Negara tercinta masih baik, dan masih banyak orang-orang baik di antara orang-orang yang tidak baik. Nanti kepastian hukumnya Pak diharapkan sampai kapan itu? Pasti dong. Ya, biarpun langit runtuh, hukum harus ditegakkan. Kan harapannya gitu. Berapa lama Pak untuk kasus ini terselesaikan dengan baik oleh negara Pak? Ini udah 25 tahun, harapannya sooner the better. Ya kan, kalau nanti ternyata lama juga, ya sudah lah. Apa boleh buat, kita kan nggak berani melawan negara, mana berani kita. Jadi upaya hukum lanjutannya Pak, kalau status lu jangan bobol 2024 lu apaan? Presiden ganti gitu Pak, upaya hukum lanjutannya akan seperti apa Pak? Udah nggak ada, upaya hukum lanjutan kan sudah selesai. Ya kan, dan saya paling ngadu ke Tuhan, masa sih saya harus ngadu ke Mahkamah Internasional? Ini negeri tercinta, kita harus jaga bersama. Udah ngadu Presiden Tuhan. ganti gimana? Kalau nanti Presiden ganti masih mau iya dong, ini teman-teman harus ingat, ini utang negara bukan utang presiden. Siapapun presidennya, negara harus bertanggung jawab. Misalnya ada satu orang PT Angin Ribut gitu, di rootnya saya udah ganti, Angin Ribut yang utang, di root yang baru pun juga harus wajib bayar gitu loh. Jangan nanti
berpikir, oh dulu presidennya lain, ini utang negara, bukan utang presiden pribadi. Jadi jangan dicampur. Ya kalau ini Pak, yang kemarin kayak kadang selalu disangkut pautkan nih Pak Yusuf sama keluarga Centana waktu itu berapa dulu? Ya bisa diperiksa, kan sudah diuji dengan keputusan Mahkamah Agung. Itu kan uji di keputusan Mahkamah Agung, tidak ada afiliasi, gitu kan? Ya, nggak ada afiliasi sama keluarga Centana ya? Tidak ada, Bu Menteri. Ya, saya cuma mohon belas kasihan Bu Menteri. Pak Jokowi itu sudah kooperatif, Pak Menko Polhukam sudah kooperatif. Mbak Bu Menteri, saya minta tolong, saya cuma rakyat, ya kan, kalau memang dibenarkan itu hak saya, Mbak dikembalikan, kalau enggak ya udahlah, saya ngadu kepada Allah aja. Ya. Kok kalau nggak dibayar 800M tapi 179? 179 saya nggak mau, kita hitung sesuai keputusan Mahkamah Agung. Berapa tuh Pak? 800M? 2% per bulan. Kalau warga negara tidak bayar pajak, didenda 2%, bahkan kadang-kala diborgol. Nah, kalau negara ya kita cuma bisa berharap, biarlah, kalau enggak kan siapa yang berani borgol. Nanti 800M ya Pak ya? Kurang lebih, nanti dikalkulasi. Sebenarnya sesuai angka hitungan nanti faktualnya bisa 600M, bisa karena waktu mau perdamaian itu kalau nggak salah angkanya sudah 400M, 389 sesuai berita acara. Nanti dipanggil lagi nggak Pak di kantornya Pak Mahfud? Pak Mahfud panggil lagi nggak setelah ini? Jadi kapan Pak dipanggil Pak Mahfud? Minggu ini ya Pak? Dari Bloomberg. Apa nih Pak? Sore Pak dipanggil lagi Pak? Jam 4 sore dipanggil Pak. Sore Pak, foto dulu Pak, agak maju dulu Pak. Ya, Tapi mau Pak yang wawancara sama Bloomberg eksklusif. Jam 4 sore ya Pak? Pak Yusuf tangannya dilambaikan. Lagi. Bener. Jam 4 nanti Pak. di mana Pak? Cepat. Di mana Pak? Sini. Di sini jam 4 Pak ya. Sama Pak Mahfud. Sama Pak Mahfud. Kartu nama Kita doain aja ya. Oke. Nanti balik lagi Pak ya. Iya. Saya ikut Pak. Makanya jangan ditulis dulu kalau mau berita. Makanya kita swap foto dulu nih Pak. Swap foto dulu Pak. Makasih, terima kasih. Hari ini jam 4 sore Pak? Yusuf Hamka tidak pernah fitnah orang. Insya Allah saya tetap amanah ya. Kalau orang-orang yang fitnah biar aja yang. Pak sekali lihat sini Pak. Pak, belakang Pak. Cerdas bos, cerdas. Ini anak SD bos, anak nggak sekolah nih, saya cuma SMA tapi cerdas bos dan amanah ya. Mantap nanti diundang sama Bloomberg. Hari ini jam 4 sore Pak? Apa kabar ya Pak? Jam 4 sore. Ayo Pak. Makasih Pak. Makasih. Waalaikumsalam. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.